Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan induksi matematik. Kita awali dengan apa itu induksi matematik. Jadi, induksi matematik itu merupakan salah satu argumentasi pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaranya adalah bilangan bulat, khususnya bilangan asli. Jadi, di dalam proses pembuktian teorema, lema, dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan induksi matematik dengan syarat semesta pembicaraan kita adalah bilangan bulat, khususnya untuk bilangan asli, n dari 1 sampai seterusnya, ya. Baik, sebagai contoh misalkan seperti ini. Kita ingin membuktikan bahwa penjumlahan 1, 2, ya, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya itu formula umumnya atau rumus umumnya apa? Tentu Anda sudah mengenal bahwa rumus umum dari ini adalah ini, ya, yaitu 1/2 n dikali n tambah 1. Nah, kalau untuk mencari ini, ya, untuk mencari formula yang ini, maka yang bisa kita gunakan adalah kita memanfaatkan rumus deret aritmetika, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan n itu adalah 1/2 n kali n tambah 1. Kemudian dengan induksi matematik, kita akan coba buktikan bahwa ini itu benar, penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai pada n itu sama dengan 1/2 n tambah 1 dengan menggunakan pendekatan induksi matematik. Ya, kalau untuk mencari ini saya serahkan ke Anda untuk mencarinya, gunakan deret aritmetika untuk menyelesaikannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip induksi matematik. Nah, misalkan kita punya Pn, ya, dengan n itu elemen bilangan asli adalah suatu pernyataan yang tergantung pada n. Jadi, ini ada pernyataan yang tergantung pada n, ya. Pn benar untuk setiap n bilangan asli jika memenuhi 2 kondisi. Jadi, yang pertama adalah kita harus tunjukkan bahwa benar untuk n sama dengan 1. Oke. Walaupun nanti ada beberapa kondisi yang mensyaratkan bahwa n-nya itu misalkan lebih besar 2, maka di sini harus kita tulis, misalkan n-nya lebih besar sama dengan 2, maka di sini harus kita mulai dari 2, tidak dimulai dari 1. Karena ada syarat lainnya yang menyatakan bahwa n-nya itu atau pernyataan itu berlaku ketika n-nya lebih besar atau sama dengan 2. Sehingga kita tidak mengawalinya lagi atau kita tidak memulainya dengan angka 1. Kemudian kondisi yang kedua adalah untuk semua K, ya. Jadi untuk N sama dengan K diasumsikan benar. Jadi ini kita asumsikan benar, maka kita harus tunjukkan pula ini benar. Jadi prinsip yang digunakan di dalam induksi matematik itu seperti efek domino. Artinya ketika misalkan kita buat seperti ini, ya. Ini misalkan domino atau orang lah, ya. Seperti ini misalkan disusun. Ketika ini direbahkan, ketika yang satu ini direbahkan ke arah sini, ya, maka yang ini secara otomatis dia akan mengikut rebah dan seterusnya. Itu namanya efek domino. Ya, efek yang akan menimpa yang lainnya juga, ya. Jadi
ketika ini kita mulai dari N sama dengan 1, kemudian di sini K, pasti akan berlaku untuk K tambah 1. Sama juga untuk K tambah 2 akan seperti itu. Jadi, kita hanya cukup tunjukkan yang ini saja. N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K tambah 1. Untuk K tambah 2, itu pasti juga akan berlaku. Ya. Nah, ini untuk yang persamaan. Kemudian untuk yang pertidaksamaan juga kondisinya sama. Ada dua kondisi yang harus Anda perhatikan. Ketika N sama dengan M, maka PN itu pasti bernilai benar. Jadi, kemudian ini N sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Kemudian ini juga sama, N sama dengan K, maka kita harus tunjukkan juga bahwa N sama dengan K tambah 1 juga benar. Jadi, dua prinsip inilah yang harus kita pegang teguh dalam menyelesaikan atau membuktikan teorema atau pernyataan di dalam matematika dengan menggunakan pendekatan induksi matematik. Jadi, untuk membuktikan teorema dan pernyataan di dalam matematika ada banyak. Bisa Anda menggunakan induksi matematik dengan syarat tadi apa? Khusus untuk bilangan asli. Ya, bilangan bulat khususnya bilangan asli. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa menggunakan strategi-strategi lain yang akan kita coba bahas pada video-video selanjutnya ya. Baik itu pembuktian langsung ya, kemudian kontradiksi dan lain sebagainya. Baik, saya coba lanjutkan. Nah, ini langkah pembuktian induksi matematik ya. Yang pertama adalah namanya langkah dasar, kita menunjukkan untuk N sama dengan 1 benar. Kemudian langkah selanjutnya namanya langkah induksi, kita asumsikan N sama dengan K, maka PK-nya itu adalah benar. Untuk sembarang K elemen bilangan asli. Ya. Kemudian kita akan tunjukkan benar berdasarkan asumsi. Jadi, nanti untuk membuktikan ini, kita berangkat dari asumsi yang telah kita bangun. Yang telah kita katakan bahwa asumsi itu benar. Jadi nanti selalunya di dalam pembuktian induksi matematik, itu kita berangkatnya dari asumsi, yang kemudian kita bisa membuktikan bahwa benar untuk N sama dengan K tambah 1, sehingga PK tambah 1 juga benar. Ini contoh, nanti kita coba akan buktikan, kita ambil salah satu ya. Saya akan coba ambil yang nomor pertama. Untuk 2 dan 3 saya serahkan kepada Anda untuk menyelesaikannya. Baik, kita coba buktikan yang bagian pertama. Nah, ini buktikan PN sama dengan 2 tambah 4 tambah seterusnya itu sama dengan N dikali dengan N tambah 1, untuk N itu elemen bilangan asli. Kita mulai dari langkah dasar. Kita mulai dari N sama dengan 1. Ingat, ini karena sifatnya berlaku untuk semua, tidak ada batasan bahwa N itu lebih besar atau sama dengan 2 misalkan, maka kita harus mulai dari 1. Karena untuk semua N. Seandainya di sini, misalkan N lebih besar sama dengan 2 misalkan, maka N yang harus kita pilih adalah sama dengan 2, bukan 1. Oke? Karena di sini untuk semua N, maka N-nya sama dengan 1, maka ini kita ambil formula ini, ya. 1 ditambah 1 dikali 1 tambah 1, hasilnya adalah 2. Benar ya? Karena untuk N-nya sama dengan 1, itu pasti hasilnya adalah 2. Oke, sehingga P1 itu benar. Kemudian langkah kedua, yaitu yang kita katakan sebagai langkah induksi, untuk N sama dengan K. Kita asumsikan bahwa ini benar. Kemudian kita akan tunjukkan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, ini, ya. Karena ini kan kita coba substitusikan ini ke dalam ini, ya. Maka menjadi begini. Ini yang akan kita lihat nanti. Kita akan cari nanti. Kita akan cari dengan menggunakan pendekatan asumsi ini, ya. Gitu.
bagaimana cara menunjukkannya? Kita mulai dari sini. Untuk N sama dengan K tambah 1 kita peroleh. Ini, ya. Artinya ini berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2K. Ditambah 2K tambah 1. Karena kenapa? Kita memiliki N sampai pada K tambah 1. Ya. Kita memiliki N sampai K tambah 1. Maka ini berarti setelah bilangan K itu pasti ada K tambah 1. Setelah bilangan K tambah 1 itu pasti ada K tambah 2 dan seterusnya. Ya. Sehingga ini kita bisa tuliskan demikian. Nah, dengan demikian, ini kita bisa menulis seperti ini, menjadi seperti ini. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa dari sini ke sini itu sama? Ya. Nah, inilah yang menjadi catatan saya bahwa untuk membuktikannya kita kita memanfaatkan asumsi yang telah kita buat. Coba lihat yang bagian ini. Oke, coba lihat bagian ini. Coba perhatikan. Oke. Yang ini tidak lain tidak bukan itu sama dengan K tambah 1. Yang mana ini itu kita sudah asumsikan benar di sini, ya. Kita sudah asumsikan itu benar. Dengan demikian, ini kita bisa, persamaan ini bisa berlaku. Sehingga ini kita rubahlah menjadi K dikali dengan K tambah 1 ditambah 2K tambah 1. 2K tambah 1 dari mana? Ya, asalnya adalah dari sini. Ya, karena ini sama dengan ini, artinya ini sama dengan ini, maka ini tinggal dijumlah saja 2K tambah 1. Kemudian kita proses. Ini kita kali masuk, ini kali masuk, kemudian ini kita faktorkan, sehingga kita peroleh apa? K tambah 1 dikali dengan K tambah 2. Sementara yang kita inginkan adalah, modelnya adalah K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 1. Kenapa demikian? Karena kita ingin merujuk ke sini, ya. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka kita harus rubah bentuk ini ke dalam bentuk yang ini, ya. Sehingga kita bisa peroleh K tambah 1 kali K tambah 1 ditambah 1. Yang hal ini menunjukkan bahwa benar untuk P K tambah 1. Maka pembuktian untuk pernyataan ini, ya, pernyataan ini itu benar, ya. Kita sudah menunjukkan bahwa benar untuk N sama dengan 1. Kita asumsikan N sama dengan K juga benar. Kemudian kita tunjukkan ternyata untuk N sama dengan K tambah 1 benar. Maka efek domino, ya, maka efek dominonya berlaku. Sehingga kita tidak perlu membuktikan untuk K tambah 2 dan seterusnya. Kita cukup ambil 3 saja. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembuktian keterbagian. Jadi, kalau tadi kita hanya menggunakan persamaan, sekarang kita masuk pada pembuktian keterbagian. Misalkan kita ingin buktikan bahwa 6 di pangkat N ditambah 4 itu habis dibagi 5. Prosedurnya juga sama, ya. Ada 2 langkah utama yang nantinya langkah ketiga itu ada hanya proses penyimpulan. Jadi, yang pertama adalah langkah dasar, kemudian yang kedua adalah langkah induksi, kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Langkah dasarnya adalah seperti ini. Kita mulai dari N sama dengan 1. Maka 6 pangkat 1 tambah 4 hasilnya 10. Artinya 10 ini habis dibagi 5. Sehingga kita bisa katakan benar. Kemudian kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi ini kita sudah asumsikan benar nih. Bahwa 6 pangkat K ditambah 4 itu habis dibagi 5. Kemudian kita akan tunjukkan ini. Juga benar. Artinya ini nih. Yang ini yang akan kita coba tunjukkan. 6 pangkat K tambah 1 ditambah 4 habis dibagi 5.
Maka untuk membuktikan ini, saya selalu ingatkan bahwa untuk membuktikan ini maka kita harus menggunakan asumsi yang telah kita buat tadi. Nah, coba lihat. Kita mulai dari sini. 6. Ini kita akan coba buktikan bahwa memang ini habis dibagi dengan 5. 6 pangkat K tambah 1 ditambah 4. Ini kita coba jabarkan seperti ini, ya. Ini kan sama saja dengan 6 dikali 6 pangkat K ditambah 4. Kemudian, kita rubah menjadi ini. Jadi, 6 dikali 6 pangkat K sama saja kalau kita tuliskan menjadi 5 dikali 6 pangkat K ditambah 6 pangkat K, ya. Sama saja nih, misalkan 6B, ya, misalkan 6B itu sama saja dengan 5B ditambah dengan B, ya. Itu maksudnya. Kita coba jabarkan. Kenapa kita jabarkan seperti ini? Karena arahnya adalah bagaimana caranya kita membuat persamaan itu bisa dibagi dengan 5. Artinya kalau sudah seperti ini bahwa ada kemungkinan nih yang ini sudah bisa dibagi 5 karena merupakan kelipatan dari 5 atau perkalian 5. Coba lihat, ini sudah 5 dikali 6 pangkat K ditambah 6K ditambah 4. Kemudian ini kita partisi seperti ini. Seperti yang di bawah ini. Coba lihat, yang ini habis dibagi 5. Sudah pasti. Kenapa? Karena merupakan kelipatan 5. Kemudian coba lihat yang ini. Ini juga habis dibagi 5. Kenapa? Berdasarkan asumsi kita. Bahwa ini benar. Ya. Dengan demikian, ketika ini habis dibagi 5 dan ini habis dibagi 5, maka ini juga pasti habis dibagi 5. Sehingga pernyataan ini benar. Sehingga yang ini benar, ya, bahwa 6 pangkat N ditambah 4 itu pasti habis dibagi 5. Tidak mungkin tidak habis dibagi 5. Saya garis bawahi lagi, gunakan asumsi untuk membantu Anda dalam menyelesaikan atau menunjukkan kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi asumsi itu dibangun untuk memudahkan Anda, ya. Baik, selanjutnya untuk contoh ini saya serahkan kepada Anda sebagai tugas Anda. Nah, ini pembuktian pertidaksamaan. Kalau tadi sudah kita membahas tentang persamaan, kemudian keterbagian, sekarang kita coba membuktikan pertidaksamaan dengan pendekatan induksi matematik. Misalkan kita akan coba buktikan untuk semua N, elemen bilangan asli. N-nya adalah lebih besar atau sama dengan 4. Maka nanti jangan star N-nya sama dengan 1. Kita harus star itu sesuai dengan ini. N-nya sama dengan 4 nantinya, ya. Oke. Ini penyelesaiannya, langkah dasarnya. Nah, akan ditunjukkan bahwa P4 benar, ya. Jadi ini benar. Oke, kita mulai dari 4. Bahwa 3 kali 4 kan 12. Pasti dia lebih kecil dari 2 pangkat 4, yaitu 16. Ya, berarti benar. Kemudian selanjutnya kita asumsikan bahwa ini benar. Kemudian kita akan tunjukkan ini harus juga benar. Kita mulai, ya. Berarti kita masukkan ke dalam ini, persamaan ini, pertidaksamaan ini. Sehingga kita bisa menuliskan begini. 3 dikali K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Oke? Ini 3 kali K ditambah dengan 3 kali 1 berarti menjadi 3K tambah 1. Ini pasti lebih kecil dari... Ini coba lihat perubahannya. Dari 3K tambah 3 lebih kecil dari 2K tambah 3. Dari mana? Ini. Yang ini ke sini berdasarkan ini. Bahwa 3K itu
lebih kecil dari 2 pangkat K. Ditambah 3. Kemudian selanjutnya, ini juga, ya, ini tetap, kemudian ini kenapa berubah? Dari 3 menjadi 2 pangkat K. Coba perhatikan. 3K itu dengan K-nya misal. Artinya bahwa semua kelipatan 3. Semua kelipatan 3, karena tentu K-nya itu tidak mungkin sama dengan 0 ya. Tidak mungkin sama dengan 0. Oke? Kalaupun sama dengan 0 ya syarat-syaratnya di sini ya kita berbicara pada bilangan asli ya. Maka semua kelipatan 3 ini artinya pasti dia lebih kecil dari 2 pangkat K. Sama juga dengan ini. Artinya bahwa kita bisa menunjukkan bahwa 3 ini ya, ini kan kelipatan 3. 3 ini juga lebih kecil dari 2 pangkat K. Sehingga ini kita bisa rubah menjadi seperti ini. Dengan demikian berarti ini 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu sama saja dengan 2 ya dikali 2 pangkat K. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. 2 pangkat K tambah 1. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa 3K tambah 1 ya itu lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 1. Sehingga kita bisa katakan bahwa ini benar. Oke. Jadi selalunya kita memanfaatkan asumsi ya, kemudian kita bisa mampu menunjukkannya. Ini contoh lainnya 4 nomor, jadi total 8 nomor, silakan Anda kerja. Untuk khusus ini saya ya, Anda coba kerja ya. Jadi di bagian persamaan ada 2 yang harus Anda selesaikan, keterbagian ada 2 dan di pertidaksamaan ada 4. Saya kira demikian untuk penjelasan terkait dengan induksi matematik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.